Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di channel Refocus. Gimana puasanya tamat lur? Semoga lancar ya dari godaan teman yang gak ngotak suka ngajak ke warteg. Oke, di video kali ini gua akan merekap alur cerita film yang berjudul KL Gangster 2013. Sebenarnya film ini film kedua ya dari KL Gangster, tapi karena alurnya yang dibalik jadi gua coba dari film keduanya dan dilanjutkan ke film pertama. Jadi film ini menceritakan tentang dunia gangster yang berada di Kuala Lumpur dan perebutan wilayah yang terjadi di sana. Namun ada dua orang saudara yang diinginkan para gangster untuk bergabung dengan mereka karena keahlian baku hantamnya yang cukup berpengaruh. Bentar lagi jangan lupa kopi dan udutnya, gas. Film diawali dengan diperlihatkannya dua gangster yang akan tawuran. Geng itu dipimpin oleh orang yang bernama King, tetapi terlihat ia hanya menyaksikan perang itu dari atas. Lalu ada tangan kanannya yang bernama Sak, sekaligus anak tiri King, dan panglima perangnya bernama Ajib. Kemudian di kubu lawan ada gengnya Dragon yang dipimpin oleh pria yang bernama Dragon. Dan mereka pun langsung tawuran di sana. Terlihat peperangan itu cukup sengit cuy, tapi tiba-tiba datang seorang pria botak bernama Tailung yang langsung membantai anak buahnya King untuk membantu geng Dragon. Yang dimana kita tahu Tailung adalah sekutu dari geng Dragon. Dan karena kedatangannya itu membuat tawuran itu terhenti seketika karena Tailung yang mengancam mereka dengan pistol. Dan kini mereka semua malah jadi ado bacot. Dan karena kejadian itu membuat King kehilangan sebagian wilayahnya oleh Tailung. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Malik yang sedang menceramahi adiknya yang bernama Jai. Karena Jai yang sering meminjam uang dari Dragon tetapi ia tidak bisa membayarnya. Dan karena hutangnya itu membuat Malik dan keluarganya selalu diganggu oleh anak buah Dragon yang mencari Jai untuk menagih hutang. Malik adalah sahabat dekatnya King dan Ajib saat masih bersekolah. Dan karena kemampuan bela dirinya saat baku hantam, Malik sering diajak King dan Ajib untuk bergabung ke dalam gengnya. Tapi Malik selalu menolak tawarannya itu. Sedangkan Jai adalah seorang berandal jalanan sekaligus beban keluarga. Setelah perbacotannya selesai, Jai lalu pergi ke markas Dragon untuk membantai orang yang telah mengganggu keluarganya itu. Dan dengan mudah Jai meratakan mereka semua. Malik bekerja sebagai mekanik mobil dengan sahabatnya yang bernama Fadil. Saat sedang bekerja kemudian datang King dan Ajib yang meminta bantuannya untuk merebut kembali wilayah yang telah diambil oleh Tailung. Namun sama dengan sebelumnya, Malik menolaknya karena tidak mau terlibat dalam dunia pergengan. King yang mendengar itu lalu pergi dan menemui gangster lain untuk meminta bantuan. Namun tak disangka hanya ada satu gangster saja yang mau membantunya. Karena mereka semua yang takut kepada Tailung setelah sebagian wilayah Kuala Lumpur hampir dikuasai olehnya. Setelah pertemuannya selesai, ia lalu curhat kepada istrinya yang bernama Susan. Dan secara tidak langsung Susan malah menyudutkan King untuk mundur dan menyerah dari Tailung. Tidak lama setelah itu Tailung datang ke sana dan mengancam King agar tidak berani melawannya. Yang ternyata Tailung sudah mengetahui King yang meminta bantuan geng lain untuk melawannya. Bersamaan dengan itu keluarganya Malik kembali diganggu oleh anak buah Dragon yang meminta Jai untuk segera melunasi hutangnya. Tetapi untungnya Malik datang ke sana dan langsung baku hantam dengan mereka. Meski ia solo melawan skuad, tapi di awal baku hantam Malik mampu menghadapi mereka. Hingga akhirnya Malik harus kena pukulan dari belakang hingga pingsan, yang membuat ia harus dibawa ke rumah sakit bersama ibunya. Malik yang sudah sadar lalu menemui ibunya itu yang ternyata ibunya mengidap tumor di kepalanya dan harus segera dioperasi. Saat ia akan keluar dari sana ternyata di rumah sakit itu sudah ada Jai yang datang untuk menjenguk ibunya. Melihat hal itu ia langsung menghajar Jai karena penyebab semua ini terjadi. Setelah itu Malik pun langsung pergi ke markasnya Dragon dan tanpa banyak bacot ia langsung membantai orang yang telah berani mengganggu ibunya.
Tetapi setelah Malik selesai mengajar mereka, tiba-tiba Dragon datang dan baku hantam dengannya. Tidak lama setelah itu, Sak dan Ajib datang ke sana untuk membantu Malik yang sebelumnya telah diberitahu oleh Fadil. Namun karena Dragon kalah jumlah, ia malah mengancam akan membunuh Malik karena ia tidak terima markasnya telah diacak-acak. Lalu ia pun pergi dari sana. Saat Malik sedang amukan, Ajib mengambil kesempatan untuk mengajak lagi Malik bergabung ke dalam geng King. Dan ia akan memberikan pasukan untuk balas dendam kepada Dragon. Tapi sama dengan sebelumnya, Malik menolak dan memilih untuk membantai mereka sendiri. Namun malam harinya, Malik yang sedang bingung tentang biaya operasi ibunya memutuskan untuk bergabung ke dalam geng King karena hanya itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Bersamaan dengan itu, King yang sedang bernegosiasi dengan rekan bisnisnya tiba-tiba datang Tai Lung yang mengancam King agar tidak berani melawannya. Yang dimana kita tahu King mencoba mengajak gangster lain untuk melawan Tai Lung. Tanpa banyak bacot, Tai Lung langsung baku hantam dengan King dan anak buahnya. Dan karena si Tai Lung yang kuat, ia mampu mengalahkan King dan Ajib. Bahkan ia juga menembak King di sana. Tapi ketika ia akan membunuhnya, tiba-tiba Malik datang ke sana. Terlihat pertarungan mereka berdua sampai keluar gedung. Namun tidak lama kemudian, Sak dan anak buahnya datang dan langsung menembak Tai Lung meskipun meleset, yang membuat Tai Lung langsung pergi dari sana. Karena kejadian itu membuat polisi datang untuk menangkap Sak yang sedang memegang pistol. Saat polisi itu akan memborgolnya, dengan cepat Sak dan anak buahnya langsung menghajar polisi itu hingga pingsan. Bahkan mereka juga menghancurkan mobilnya. Tetapi karena gogorowokan membuat polisi datang lagi dan akhirnya berhasil menangkap anak buahnya. Sedangkan Sak yang sudah tahu polisi akan datang lagi, ia sudah kabur duluan. Bersamaan dengan itu, King yang sedang sekarat, lalu Ajib membawanya ke rumah sakit untuk segera mengobatinya. Tai Lung yang kesal karena tidak mampu mengalahkan Malik, lalu ia menelpon Susan dan menanyakan tentang orang yang telah membantu King tadi. Yang ternyata di sini kita tahu Susan secara diam-diam bekerja sama dengan Tai Lung untuk menghancurkan King. Karena King yang mulai melemah setelah wilayahnya diambil oleh Tai Lung, termasuk semua rekan bisnisnya. Pagi harinya, Dragon dan anak buahnya langsung mendatangi markas Jay untuk menagih hutang. Terlihat Jay dan Dragon baku hantam di sana. Meskipun Jay ahli dalam berkelahi, tapi ia belum mampu untuk menumbangkan Dragon. Hingga akhirnya mereka imbang. Karena melihat keahlian Jay, akhirnya Dragon mengajak Jay untuk masuk ke dalam geng. Dan di sini juga kita bisa mengetahui ternyata Jay ini tidak merokok karena mempunyai asma. Dan itu hanya lologayan saja. Setelah itu Dragon menemui Tai Lung dan mencoba menceramahinya karena Tai Lung yang sangat kejam terhadap gangster-gangster lain yang ada di Kuala Lumpur. Dan kekejamannya itu bisa membuat gangster lain bergabung kepada King untuk melawannya. Tapi ceramahnya itu tidak mempan dan malah merendahkan Dragon. Dan disinilah awal Dragon mulai membencinya. Keesokan harinya, King yang sudah sadar langsung menyerahkan kepemimpinannya kepada Malik untuk sementara. Karena kondisi King yang belum sembuh untuk melawan Tai Lung. Dan akhirnya Malik mau menggantikan King dan ia juga berjanji akan merebut kembali wilayah kekuasaannya dari Tai Lung. Setelah itu Malik dan Fadil pergi untuk menemui sekutu-sekutunya King. Tapi karena mereka yang takut dengan Tai Lung, mereka masih tidak mau membantu King. Karena markas mereka selalu diserang oleh Tai Lung jika membantu King. Dan mereka juga malah merendahkan Sak dan menyuruhnya untuk menyerah saja kepada Tai Lung. Malik yang mendengar hal itu langsung menembak mobil mereka hingga meledak. Lalu ia menabrakannya dan jatuh dari atas gedung. Dan itulah awal Malik memberikan ancaman kepada mereka semua untuk tidak merendahkan King.
Di markas besar, Malik berniat datang ke markas Tailung untuk langsung membunuhnya. Meski awalnya Sak dan Ajib mencoba mencegahnya, tapi karena Malik yang gede kawani, akhirnya mereka berdua juga terpaksa mengikutinya. Di awal mereka mendatangi anak buah Tailung yang sedang bertransaksi. Tanpa banyak bacot, Malik and the gang langsung baku hantam, hingga mereka dengan mudah mengalahkan anak buah Tailung itu. Sak lalu mengambil uang mereka dan langsung menembaknya. Namun ternyata kejadian itu dilihat oleh ibu Malik yang dibawa oleh Jai untuk melihat kelakuan Malik. Dan ibunya yang tidak menyangka langsung pergi dari sana. Malik yang melihat hal itu kemudian mengejarnya dan meminta maaf kepada ibunya. Meski sudah menjelaskannya, tetapi ibunya itu tidak bisa memaafkan Malik dan malah mengusir Malik dari kehidupannya. Karena kejadian itu, Malik marah besar kepada Sak yang telah membunuh mereka di hadapan ibunya. Dan Susan yang mulai khawatir dengan bergabungnya Malik, secara diam-diam ia menyuruh Sak untuk membunuhnya. Tapi Sak menolaknya karena King yang tidak segan-segan akan membunuh orang yang berani menyentuh Malik. Mendengar hal itu, Susan berniat membunuh King terlebih dahulu agar Sak bisa segera membunuh Malik. Tetapi obrolan itu ternyata didengar oleh Ajib yang sedang mengintipnya dari belakang. Setelah itu ia menceritakannya kepada Malik dan meminta izin untuk membunuh Susan. Tapi ternyata Malik tidak mempercayai temannya sendiri dan ia melarang Ajib untuk membunuh Susan karena Malik yang telah berjanji kepada King untuk melindungi keluarganya, meskipun Susan dan Sak berniat untuk membunuhnya. Namun ketika Susan sedang merencanakan pembunuhan King, ternyata Ajib langsung membunuhnya tanpa sepengetahuan Malik. Binatang, ini aku kasih sengaja. Di tempat pemakaman ibunya, Sak menyangka kalau King yang telah membunuh ibunya itu, karena sebelumnya King yang bertengkar dengan Susan dan mengancam akan membunuhnya. Setelah itu ia datang ke kamarnya King dan menanyakan kebenarannya. King lalu menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya, dan untuk meyakinkannya King menyuruh anak buahnya untuk segera mencari orang yang telah membunuh ibunya. Sedangkan Malik membawa Ajib ke tempat sepi untuk menghajarnya karena telah membunuh Susan. Namun Malik tidak sanggup untuk membunuh Ajib karena selain sahabatnya ia juga rela membunuh Susan hanya untuk melindunginya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Dragon yang sedang menceramahi Tailong lagi. Saat mereka berdua sedang adu bacot, tiba-tiba Jai ikut membacot juga dan memancing kemarahannya Tailong. Tailong yang kesal lalu mengajak Jai baku hantam. Tanpa banyak bacot, Jai pun menerima tantangan itu dan baku hantam di sana. Tapi hanya beberapa pukulan saja Jai langsung tumbang oleh Tailong. Setelah pertarungan selesai, tiba-tiba Jati dibawa paksa ke hadapannya dan siap untuk diperkaos oleh Tailong. Dragon yang melihat kekejaman Tailong langsung mengundurkan diri sebagai sekutunya dan pergi dari sana. Tetapi Jai yang tersisa di sana hanya bisa menyaksikan itu karena tidak bisa melawan. Namun sebelum memperkaosnya, Tailong menghubungi Malik dan mengancamnya untuk memberikan uang yang sebelumnya telah diambil. Malik yang mengetahui hal itu, ia langsung pergi ke rumahnya untuk melihat keadaan ibunya. Saat sampai di sana, ia melihat ibunya yang sudah pingsan dan bercucuran darah. Dengan cepat ia membawa ibunya langsung ke rumah sakit. Kemudian ia pergi lagi menemui Sak dan meminta uangnya untuk dikembalikan kepada Tailong. Meski di awal Sak sempat menolak, tapi akhirnya ia memberikan uangnya itu. Tapi sebelum pergi, Sak menyuruhnya untuk menyusun rencana terlebih dahulu dan membeli senjata ilegal. Keesokan harinya tibalah pertemuan Malik dan Tailuk di Gergopol. Di sana sudah ada Jati dan Jai yang dijadikan sandera. Setelah Sak melemparkan kantong berisi uang itu, ia juga mengambil deredet dan langsung menembak ke arah Tailung. Jai yang ada di sana segera memasukkan Jati ke dalam mobil, sedangkan ia langsung ikut berperang. Terlihat dalam peperangan itu geng Malik yang lebih unggul yang membuat Tailung harus pergi dari sana. Malik yang melihat hal itu langsung mengejarnya dengan mobil dan Jai yang mengikutinya dari belakang menggunakan motor.
Dan di sana terjadilah aksi saling tembak-menembak. Hingga akhirnya Malik berhasil mengejarnya dan menghentikan mobil Tai Lung. Kemudian ia menodongkan pistolnya dan siap untuk membunuhnya. Tapi agar lebih puas, Malik mengajak Tai Lung baku hantam terlebih dahulu. Terlihat baku hantam itu Tai Lung lebih unggul meski bertarung melawan 2 orang. Tapi hingga akhirnya keluarlah jurus andalan Malik. Dan kini ia mampu mengalahkannya dan merekpek Tai Lung hingga babak belur. Dan akhirnya Tai Lung pun tumbang di sana. Bersamaan dengan itu, Sak dan Ajib datang untuk mengeksekusi Tai Lung. Setelah tewasnya Tai Lung membuat semua wilayah kekuasaan dan rekan bisnis kembali lagi kepada Geng King. Dan mereka kembali ke puncak kejayaannya sebagai gangster terbesar di Kuala Lumpur. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan Malik yang sedang meminta maaf kepada ibunya. Tapi tidak lama kemudian datang kepolisian untuk menangkap Malik karena telah membeli senjata ilegal. Dan ternyata itu adalah rencana Sak yang telah melaporkannya untuk menyingkirkan Malik dari Geng King. Ketika Malik dibawa oleh polisi, terlihat juga Jai yang sudah berani nyunut rokok. Dan film pun selesai. Meskipun akhirnya sangat mengedankan, tapi setidaknya Tai Lung sudah dihajar oleh Malik dan sudah tewas. Jika rame, kita lanjut ke film selanjutnya.